kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di tengah kesibukan banyak hal yang dikerjakan, Tuhan beri kesempatan boleh beribadah. Amin. Bertemu dengan saudara-saudara seiman, menyaksikan kesaksian hidup, dan kami boleh memuji Tuhan. Dan hari ini ada firman diberitakan. Beri kami hati seorang murid, supaya ketika firman diberitakan, rohani kami bertumbuh dengan baik. Kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini temanya tentang pertumbuhan rohani. Firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku yang tidak boleh diucapkan, aku benar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Nah, khotbah hari ini pasti susah saudaraku. Perhatikan, karena di gereja nggak bisa khotbah seperti ini. Di gereja waktunya hanya 35 menit 40, saudaraku. Nggak cukup waktunya untuk khotbah yang demikian. Tapi di sini bisa, saudara perlu perhatikan. Pelan-pelan ya, step by step. Kemampuan berpikir otak manusia itu saudaraku terdiri dari 6 level kemampuan berpikir ya. Yang pertama disebut level knowledge atau data begitu. Siapa Sakius? Siapa orang pendek itu? Ada jawabannya dalam kitab written begitu. Yang kedua itu level komprehensif saudaraku ya. Level komprehensif. Mengapa Sakius cari Tuhan Yesus? Ada jawabannya dalam kitab. Level ketiga disebut aplikasi. Maka saudara suka berkhotbah yang khotbahnya aplikatif, saudara senang. Itu khotbah yang sederhana saudaraku ya. Membuat saudara dengarnya gampang, dengarnya Pak, gampang dimengerti, amin, saya diberkati. Memang harus, tapi itu level khotbah, level pemikiran kita, level aplikasi. Yang di atasnya itu disebut level analisa. Level analisa itu saudaraku ya, begini. Kenapa ya suamiku itu udah percaya Tuhan umur 25 tahun, sampai hari sudah 60, nggak berubah-berubah. Ke gereja 3 minggu, ibadah hebat. Kesini ibadah, habis itu makan dia. Alkitab dia baca, hafal ayat-ayat, tapi nggak pernah berubah. Tetap aja hidupnya tidak benar. Nah, itu coba kita menganalisa. Kenapa begitu?
Itu level analisa. Level sintesa sedikit lebih susah. Level sintesa adalah saudaraku pemahaman tentang firman Tuhan itu yang sifatnya kita menemukan bagian dari firman itu kelihatannya kontradiktif padahal tidak. Itu sulit betul. Itu namanya level analisa. Saya kasih contoh. Yesus dalam hidup dia berkata, akulah air yang hidup, jika engkau minum daripadaku engkau tidak akan haus lagi. Begitu kan? Yuk lihat di bagian Alkitab yang lain, waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Aku haus. Nah gimana ini? Tadi dia bilang minum daripada dia tidak haus lagi. Sekarang dia yang haus. Itu level sintesa. Tidak semua jemaat mau mengerti bagian itu. Karena tidak gampang sih. Atau yang berikutnya, saudara sekalian, yang berikutnya begini. Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, minta apa saja di dalam namaku, pasti aku memberikan kepadamu. Yuk teriak, amin kan? Tapi waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan minta kepada Bapa supaya cawan itu lewat daripadanya. Enggak loh. Dia suruh kita minta, apapun dikasih. Dia sendiri minta enggak dapat. Nah, level analisis. Atau biasa kita belajar berbahagialah orang diberkati. Amin. Amin kan? Tapi Alkitab khotbah di bukit coba pikirin. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Bingung. Dianiaya kok berbahagia? Dianiaya menderita dong. Berbahagia dapat berkat. Tapi ini kenapa berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran? Loh, dianiaya kok bahagia? Susah mikirnya. Itu level sintesa. Coba baca khotbah di bukit itu, pasti bingung sekarang. Oh, dianiaya bahagia, gimana ini ngertinya? Kebenaran itu kuat sekali, saudaraku. Itu level sintesa. Hanya orang-orang yang punya IQ yang cukup tinggi dan orang yang punya SQ, spiritual quotient yang kuat, mereka mau masuk ke bagian itu. Itulah rohani, sangat kuat sekali. Tapi tidak untuk semua jemaat di gereja. Nanti dia pusing, Bapak Bentang ngomong apa, bingung. Itu begitu. Oke, hari ini kita coba level analisa, ya. Level analisa. Korbannya tentang pertumbuhan rohani. Saudara-saudara sekalian, saudara mengenal Tuhan, oke. Saudara percaya Tuhan Yesus, oke, saudaraku. Pasti saudara bertumbuh dalam kehidupan saudara alami itu, bertumbuh mengenal Tuhan, gitu ya. Gini loh Pak Pendeta, waktu susah Tuhan tolong lo, Tuhan begini, oke, saudara kesaksian. Ada nih bagian yang saya sulit sekali, bahaya sekali, tangan Tuhan tolong saya lupa. Ya, nah itu bagian dari hidup, ya. Yang senyum dan air mata di sini saudara melihat Tuhan bekerja, rohani saudara bertumbuh, good. Itu karena saudara hidup sebagai seorang jemaat. Tapi kalau saya sebagai seorang pendeta, saya yang sekolah di sekolah pendeta, saudara melihatnya menjadi berbeda. Saudara pertumbuhan rohaninya, oh ini. Nah, saya pendeta harus bantu jemaat apa? Saya buat formulasinya. Saya saudara mengertinya bagus, pertumbuhan rohaninya bagus, dan tahu di bagian mana rohaniku belum bertumbuh. Itu penting. Maka ketika ini Alkitab ya. Ketika kita belajar Alkitab itu saudaraku, Alkitab bergerak ke dalam bentuk, bergerak ke arah ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Dia harus konsentrasi nih, karena levelnya Marisa. Bergerak ke atas itu 2 poin. Pertama, percaya Tuhan Yesus. Pertama, bertobat. Poin kedua, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu 2 poin sangat penting. Oke? Poin bagian ke kiri itu 2 poin lagi. Poin pertama adalah knowing God, mengenal Tuhan. Poin yang kedua adalah knowing self, mengenal diri. Ini penting. Nah, kenapa tadi itu umur 25 udah percaya? Sampai hari ini Pak, enggak berubah itu suami. Kenapa? Knowing God-nya mungkin oke loh. Alkitab dia hafal. Tapi knowing self-nya nggak jalan. Alkitab itu segudang di sini, tidak merubah hidup. Kenapa? Wah ini penting. Nah, inilah hidup kita kerohanian itu. Kita jadi tahu, wah aku kurang tumbuh loh di bagian ini Pak. Tambah tahu firman Tuhan, tambah egois, saudara udah gawat tuh.
Ini bahayanya kalau tidak diformulir seperti itu. Pendeta pun jadi tidak benar. Jadi bukan lagi belajar firman Tuhan itu tambah kenal Tuhan. Kalau kita tambah kenal Tuhan, pasti tambah kenal diri dong. Mestinya begitu, ya kan? Tuhan begini-begini, tambah tahu diri. Kenal Tuhan, tahu dosa kita. Ini begitu. Udah tahu Tuhan, membuat diri kita tambah tahu keadaan diri kita, tambah mengenal Tuhan. Dua hal itu harus berkait. Nah itu orang berubah namanya. Tapi kok orang itu tidak berubah, belajar Alkitab banyak, something wrong itu. Something wrong, termasuk pendeta. Tahu firman Tuhan banyak, tetapi bukan suatu perubahan dalam hidup pendeta itu untuk melayani jemaat. Wah, tapi justru memutarbalikan. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Saudara, saya bisa mempengaruhi, bisa. Karena kita belajar. Kayak contoh ya, saudara ahli hukum, sarjana hukum, belajar toh tentang kitab itu KUHP kan gitu. Saya sebagai orang awam, saya juga baca itu KUHP. Pelajarannya apa, peraturan-peraturannya saya ngerti. Tapi saya akan tidak sama dengan seorang sarjana hukum yang belajar tentang hukum itu karena dia ada kerangka berpikirnya. Waktu saya baca begini-begini, dia juga baca. Waktu debat sama dia atau dia ajarin saya, dia bisa putar balik hukum itu loh. Karena dia tahu. Dia tahu seluk beluknya kemana, belok kiri, belok kanan, nggak tahu men. Pendeta begitu juga. Saya bisa tipu dia pakai ayatnya, dia nggak tahu. Dia mau bilang, benar ya Pak Pendeta, bahayanya. Gitu. Bisa. Maka sebenarnya kejahatan paling jahat bukan di dunia bisnis, bukan di dunia militer, bukan di dunia sekuler, di dunia rohani. Karena saudara udah ngerti, diputar balik oleh pendeta ya. Hari ini kita di sini, aku mau bicara belak-belakan aja karena kita mau bicara level analisa. Benar tidak? Kalau jemaat sudah susah ini ada masalah di pendeta. Bukan pendetanya menolong jemaatnya, pendeta mau apa? Kamu tidak kasih perpuluhan sih. Itu sudah tidak benar. Orang sudah susah men. Bukan you tolong, itu gak ada kaitannya. Tega-tega jadi pendeta. Kenapa? Karena ini terpisah. Itu. Bahaya bukan main. Nah, sekarang lihatlah Kristen kita gila bukan ampun-ampun. Gitu ya. Mengenal Tuhan tambah bagus, tambah kenal diri, tambah bagus. Baru masuk bagian ke bawah. 2 poin. Wah, ini bahaya. You punya hati dan pikiran. Itu dia. You punya heart and mind. Kita manusia itu bukan sempurna. Kita manusia itu lemah, saudaraku. Hati dan pikiran kalau tidak dijaga baik-baik, bahaya hidup ini siapapun, termasuk hamba Tuhan. Jahatnya manusia itu dari hati dia. Kalau hatinya sudah jahat, pikirnya bilang jangan, dia takut, dia ragu-ragu. Atau pikirannya sudah mau jahat, hatinya bilang jangan, dia juga ragu-ragu. Tetapi kalau hatinya sudah jahat, pikirannya mendukung kejahatan, betapa jahatnya manusia itu. Itu dia. Apalagi dia bisa pakai ayat-ayat, betapa jahatnya manusia itu. Bahaya sekali loh ini. Hati dan pikiran nih, kalau tidak taruh di bawah firman, mau jadi apa kita orang Kristen? Jadi kalau tidak benar-benar kita menguasai begitu, saudara, manusia itu dapat dikit aja berkat dia sombongnya minta ampun bisa sekali. Ngomongnya bohong semua, iya. Gitu loh. Mau belajar kebenaran, manusia itu begitu. Kaya, sombongan diri, masih sedikit kita bisa oke, kenapa? Karena dia kaya. Ini orang udah miskin masih sombong. Ada orang begitu kan? Ada. Pintar sombong masih oke, dia pintar. Ada orang bingung tetap sombong. Gimana menghadapi orang seperti itu? Ini hati dan pikiran. Jadi belajar firman Tuhan, saudaraku. Kalau orang bisa belajar ke Amerika lah, kemana, tapi dua ini kalau tidak selesai, percuma. Gak ada guna. Alkitab you bakar minum, percuma. Ini busuk men, ini busuk. Jahatnya nih, tambah tahu tambah jahat loh. Tambah jahat. Seperti harimau tubuh sayap tuh. Pendeta itu kalau sudah begitu modelnya. Jadi dua hal ini, your heart and your mind. Kapan kita belajarnya? Kadang-kadang kita tidak aware. Ya. Kok aku bisa buat begini terhadap orang ini ya?
Itu nggak tahu di situnya tidak tumbuh kita di hati pikiran kita, semau kita arahnya. Jahatnya manusia itu, wajah-wajah haleluya, pakai anting-anting gede, salib semua, dikit-dikit ngomong ya Tuhan, jahatnya itu hati. Egoisnya minta ampun, sirik semua orang luar biasa. Apa Tuhan ajar begitu? Bahaya loh hidup ini. Jadi jangan hanya tahu-tahu kebenaran, tapi kita tidak deep inside analyze kita punya hati. Kita main-main di awan-awan, men. Angkat kaki, angkat tangan nyanyi, tapi di luar jahat banget tangan kita merusak orang lain. Itu kan namanya orang-orang rohani. Bertobat terima Tuhan Yesus ke atas, ke kiri 2 poin, knowing God, knowing self. Yang di bawah 2 poin, your heart and your mind. Yang ketiga, yang kanan 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview. Apa itu Christian worldview? Christian worldview cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Jadi gede. Kita dari berbagai ras ini saudaraku ya. Ada superstitious, ada takyul dalam hidup kita. Sebelum jadi Kristen atau sudah Kristen atau warisan orang tua, nenek moyang itu ada. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus itu harus reformat loh. Chinese dulu. Pulang rumah malam-malam jangan siur-siur. Apa itu? Itu layu. Ya kan? Orang Chinese jualan pagi-pagi buka toko. Ada encik datang beli. Ya sedikit makasih ya Cik ya. Udah pergi diambil duitnya. Masih gini-gini dulu dia. Nah, itu tahyul. Kenapa tidak doa Tuhan berkati usahaku? Kenapa tidak? Nah, tahyul saudara dari daerah-daerah banyak, luar biasa banyaknya. Nah, hari ini saudara sudah 60, percaya Tuhan ini sekian lama, udah hilang belum itu? Buat perusahaan tuh tanam kepala kerbokak, anjing babi. Ya percaya Tuhan nggak? Ini bisa hilang nggak? Nah ini nih bagian satu ini. Oh, nanti udah percaya Tuhan baru belajar. Kita mengajar. Oh, tidak boleh sembahyang orang mati ya. Oh, baru belajar 1, 2, 3 itu banyak tuh itu. Nah, kalau itu tidak diformat, kita ngaku Kristen, tapi cara hidupnya. Cari dukun kita. Tuh. Sekarang banyak pendeta dukun di YouTube bisa deh. Dia bisa ramal yuk. Bulan depan apa, 10 tahun apa, 3 bulan lagi depan apa, dia tidak mau baca Alkitab lagi loh. Bahaya coba dia. Karena dia tidak bergantung pada Alkitab lagi, bergantung Pak pendetanya ngomong apa. Bahaya. Dia tidak growing faith kepada berakar kepada Yesus lagi, berakar kepada satu nama pendeta. Gitu. Itu tidak baik saudaraku. Pendeta manusia biasa. Gak boleh gitu ajarannya, tapi orang sengaja buat itu supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang itu istilahnya itu mencuri kemuliaan Tuhan ada di situ. Tapi dia tidak merasa itu. Orang perlu saya kok, orang butuh saya kok. Benar. You bawa orang kepada Yesus atau you bawa orang kepada you sendiri. Itu penting. Christian worldview, betapa banyaknya itu. Poin keduanya, faith in Christ. Beriman dalam Yesus, kuat sekali. Kuat minta ampun. Beriman dalam Yesus, saudaraku, bukan segala hanya saudara diberkati. Oh puji Tuhan, Tuhan baik. Seluruh bagian hidup namanya beriman itu. Baik suka, duka, air mata, kemalangan, kepahitan. Itu iman itu main di situ loh. Bukan segera hanya diberkati. Maka saya bilang tadi susah korban di bukit. Berbahagialah engkau dianiaya karena kebenaran. Loh, dianiaya kok bahagia? Nah, iman main di situ. Bukan segera hanya kalau diberkati siapapun bahagia, men. Iya kan? Tadi belajar kerohanian jauh lebih dalam, gitu. Maka kalau udah belajar begini, you lihat anak gadismu merasa tidak diberkati, putus pacar, dia nangis, nah, itu biasalah. Itu biasa, hal yang wajar sekali kok, gitu. Bahkan suami kita udah meninggal, ya kalau sudah sakit dan tua ya meninggal. Nggak meninggal jadi mau gimana? Nggak meninggal, jangan kamu meninggalkan, itu lain saudaraku, itu cekir dia mati. Memang dia mati kok, mau jadi apa? You marah sama Tuhan, salah lagi ngertinya, kan begitu. Life is like that. Iya kan? Jadi belajar faith in Christ betapa dalam luar bagian itu. Ya, poin ketiga yang paling bawah itu intimasi with God, keintiman dengan Tuhan. Oh, hubungan dengan Tuhan itu saudaraku, Tuhan rajut satu persatu.
di mana ada bagian pertama dalam rangkai hidup kita itu ada disebut momentum ilahi, yaitu tangan Tuhan kerja di situ. Ada momentum di mana, kalau nggak ada Tuhan aku jadi apa ya? Hari ini aku jadi Kristen karena dulunya umur 27 aku bertobat lupa pendeta. Setiap bagian hidup itu ada bagian yang tangan Tuhan merangkai di situ. Itu momentum demi momentum membuat kamu hari ini dekat sama Tuhan. Ilustrasinya suami istri. Sini banyak kan? Punya istri, punya suami, pertama kali jatuh cinta, itu momentum tuh. Ya dong? Nah, sampai sekarang dipelihara nggak? Udah berapa puluh tahun dipelihara momentum nggak? Pertama kali ketemu dia kayak apa, senang, dia dipelihara nggak? Kalau tidak dipelihara, hari ini sudah berumur, sudah di atas 60, lu cari orang lain loh. Karena momentumnya sudah hilang. Tapi kok lu pelihara satu bagian di bagian, itu tidak bisa lepas, saudaraku. Itu cara hidup tuh. Waktu suamimu masih muda, ganteng, tuh sayang, oke lah. Tapi kalau dia sudah tua, nggak ganteng lagi, gigi sudah kaya, istrimu masih cantik, seksi, kamu sayang. Tapi kalau dia sudah tua, 60-an, cucu, cicit sudah ada, badan melebar, samping, rambut kayak ubur-ubur begitu, masih bisa sayang. Momentum itu, sorry to say, suami istri kenapa ujung hari pahit? Momentum itu nggak pernah dipelihara lagi loh. Itu sudah lewat Pak Pendeta. Oh nggak bisa. Nah, dengan Tuhan juga begitu. Istilahnya orang bilang, hujan setahun dihapus oleh panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Apa yang Tuhan kerja, you forget it. Nanti kalau nggak dapat sesuatu, mulai klaim Tuhan. Itu kan rohani, saudaraku. Lu balik dulu Tuhan kerja kayak apa? Itu rohani loh. Itu baru rohani. Jadi kalau kita belajar begini, saudaraku, baru kita lihat rohani adalah kita sekarang kayak apa ya? Nggak dapat ngambek ini, ngambek senang, susah. Tuhan itu seperti gimana dia ngertinya, knowing God-nya kayak apa gitu. Itu cuma sakit, kalau sakit butuh suatu doanya kenceng, bukan main. Puasa, udah senang dia nggak doa lagi, nggak doa lagi. Diberkati luar biasa, ibadahnya nggak datang, pergi ke tempat lain, dia datang apa? Tip-tip persembahan, tip-tip tuh dia dulu. Nanti tunggu dia kena kanker stadium 4, dia datang. Ibadah belum datang, ibadah jam 6, jam 5 udah datang, dia duduk di depan. Yesus ajaib. Itu tingkah laku jemaat itu. Iya. Saudaraku, pertemuan rohani itu bukan waktu Yesus saja loh. Terjepit, susah, sesat, Tuhan, bukan itu aja loh. Pada saat you senang juga. Amin. Pada saat you merasa hidupnya sudah mulai aman-aman, itu tidak boleh kendor, saudaraku. Konsistensi rohani itu begitu. Tapi siapa yang mau belajar begini? Siapa mau cinta Tuhan dengan level seperti ini? Orang hanya banyak apa? Dapat pulang. Yesus itu seperti take it for granted, saudaraku. Yesus seperti opportunity saja ke gereja, diberkati ambilin pulang, udah. Begitu. Gak pernah memahami sesuatu yang lebih dalam tentang Tuhan itu. Sayang sekali anak-anak muda sekarang begitu. Jadi bagaimana kita harus mengajar? Bagaimana kita harus mendidik dengan baik, saudaraku? Setiap hidup kita hari ini, saya pakai tolak ukur 50 tahun. 50 tahun ke bawah, 50 tahun ke atas. 50 tahun ke bawah itu, banyak hal yang menghadapi itu, sudah rangkai dengan baik kan, untuk menciptakan kerohanian seperti ini. Saya evaluasinya harus tinggi loh. Di mana bagian-bagian yang sampai hari ini saya tidak tumbuh Tuhan. Saudara sudah lihat formulasinya pasti tahu. Saya tidak tumbuh di pengenalan diri saya loh. Saudara paling tahu di mana kelemahanmu, jadi tahu. Itu rohani namanya. Tuhan, aku sudah mengenal Engkau, melayani ini, ikut ibadah sekian puluh tahun. Tapi aku sadar dalam diriku ada bagian yang paling lemah. Itu saudara harus sadar sudah. Gak boleh pura-pura bego, gak boleh. Nantilah, semua orang juga begitu. Itu ya rohani tidak tinggi. Sadar akan kelemahan diri sendiri. Nobody is perfect, yes. Tidak ada orang yang tidak punya bayang-bayang, tidak punya sisi gelap masa lalu. Ya, semua punya, kecuali Yesus. Abraham kayak apa? Musa kayak apa? Daud kayak apa? Bunuh suami orang. Paulus kayak apa? Bakar gereja, saudaraku. Semua orang punya sisi gelap hidup. Tapi masalahnya, you memahami hidup itu dengan baik gak?
Saudara harus tahu bagian itu loh. Kelemahan yang paling lemah dalam dirimu apa? I don't know you, you know yourself. Pak Pendeta, aku lemahnya di bidang keuangan. Saya nggak boleh pegang uang loh Pak Pendeta. Kalau pegang uang, mau uang istri, uang anak, uang perusahaan, habis sama saya. I don't care, you jangan pegang duit. Apalagi pegang uang gereja, kamu akan jadi pencuri uang gereja. Hadar, jangan pura-pura loh. You tahu ini kelemahan saya. Ada orang kelemahan di bidang apa? Pingin punya jabatan tinggi, pingin dihargai. Manusia itu begitu. Pingin punya jabatan, pingin dihargai. Gila jabatan, saudaraku. Hati loh. Hal demikian, you bisa singkirkan siapapun aja. Bisa pakai cara yang paling jahat. Itu manusia. Ada yang lemah di bidang seksualitas. Saudara yang paling tahu itu. Kalau soal ini aku lemah Pak, ayo harus hati-hati di situ karena setan akan tembak di bagian kita yang paling lemah. Kalau seorang kuat di bidang seksualiti, tidak terpengaruh apa-apa, setan tidak akan serang dari situ. Buat apa? Setan akan serang di bagian orang ini ada sedikit yang arogan, bukan main, dia tembak dari situ, you jatuh. You kuat di bidang seksualiti, tapi you haus dalam jabatan, saudaraku, setan tembak dari situ, jatuh. Nah, kalau kita tidak belajar begini, kita datang, men, tiba-tiba udah ada masalah, Tuhan kok kamu tidak jaga saya? Itu aja ngomong. Kok tidak jaga saya? Begitu terus. Saya kok udah kasih persembahan, itu terus ngomong. Gak bisa. Saudara harus teliti, saya pun harus teliti. Pak Pendeta, aku lemah di bidang seksualitas, harus hati-hati. Pak Pendeta, aku lemah di bidang keuangan, harus hati-hati. Di bidang jabatan banyak hal. Periksa diri sendiri, tapi seorang bilang aku lemah. Pak Pendeta, aku lemah di bidang seksualiti, lemah di bidang jabatan, lemah di bidang kuasa, lemah di bidang keuangan, lengkaplah kelemahan. Tinggal setan begini aja, lemas. Belajar kayak gini kan jadi menarik ya. Masih banyak dia pulang mikir. Saya itu Pak Pendeta kok ribut sama istri, gak turun-turun loh emosi saya Pak. Istri sampai ketakutan loh, something wrong in your life. Yes, itu sampai ketakutan loh Pak. You sudah salah itu hidup you. Ada something wrong. You belajar firman Tuhan sudah tidak ada gunanya. Udah sakit you. Gitu. Itu udah wrong tuh. Ya kapan you belajar kayak gini? Di gereja nggak mungkin men. Nggak mungkin. Di gereja kok begini, jemaatnya lama-lama tinggal 2. Karena ditusuk terus, kabur dia saudaraku, kabur. Kalau saya bangun kerja tinggal apa? Aku dan istriku di situ. Karena kenapa? Inilah sering membangun rohani kita. Seperti pedang bermata. Cungkil ke dalam, you sakit. Pulang nih, mikir, iya ya Pak Pendeta ngomong benar loh. Saya tidak perhatikan, maka hari ini saya hidup, saya keluarga hancur berantakan. Karena itu, memang itu kelemahan diri saya. Tapi I don't care Pak Pendeta. Urusan saya, istri saya, nggak pusing lah. Ayo nggak bisa harmonis. Kenapa hari ini menjadi orang yang everything you don't have, dulu you punya. Karena you terlampau serakah, ini itu, kelemahan ada di situ. Tuhan mendidik orang dari berbagai hal. Tuhan mendidik orang dari air mata, dari kesesakan, dari kecewaan, dari terjepit. Tuhan kerja itu. Tapi kalau sedikit sulit, you sudah komplit sama Tuhan, you see nothing man. You see nothing dalam kerohanian itu. Dan itu Musa itu. Dalam kesesakan dia melihat kebesaran Tuhan. Sudah nggak ada jalan. Tentara Firaun sudah ngejar. Dia tuju di tongkat itu laut belah. Jadi orang-orang hebat iman itu. Kayak apa kita hidup seperti ini? Dan tidak harus kita harus jadi orang lain. Tidak harus kita kaya raya. Nggak harus. Ada orang manja loh, banyak loh. Jadi orang Kristen nggak boleh miskin. Jadi orang Kristen harus sukses karena Tuhan kita besar harus kaya raya. Banyak orang Kristen miskin sudah mati, nggak boleh mati berarti. Hidup, mengkaya itu. Kan begitu. Banyak orang miskin Kristen mati men. Jadi mau kemana? Bicaranya apa? Jadi waktu kita belajar kebenaran masuk ke bagian dalam surat, saudara jadi mikir loh. Apa? Banyak kurangnya ini. Nah, kalau sadar itu bagus, itu awal yang paling bagus loh. Dan bisa begini untuk suatu rohani yang jauh lebih tinggi. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Cara pertama pasti lewat kebenaran, sudah pasti. Ya, letakkan hati dan pikiranmu di bawah firman Tuhan, begitu.
Jangan di atas ya, di atas kamu kan hakim Alkitab loh. Oh Yesus begini, you hancur saudaraku. Letakkan hati dan pikiran di bawah firman. Tuhan ujilah hatiku, kenalah pikiranku, kalau serong tuntun ke jalan benar, taruh di bawah. Apapun kondisinya, begitu. Yang kedua saudaraku, dalam kehidupan korban kita, kehidupan perjalanan hidup kita, pasti ada naik turunnya, disuruh belajar. Itu kalau dibuat itu, grafiknya itu naik turun, itu ada momen gembira, mau tangan buat bekerja, you rasakan seperti itu. Dan perlu dan harus lewat dunia kontemplasi. Dunia kontemplasi adalah saudaraku, kontemplasi adalah merenungkan tentang kehidupan itu, makna hidup itu lebih dalam, melihat semua tangan Tuhan bekerja di situ. Itu kontemplasi. Kontemplasi tidak selalu tergantung kepada waktu dan tempat. Harus subuh pagi ya Pak, harus malam jam 2 jam ya Pak. Nah, kontemplasi itu bisa kapan saja, di mana saja, dan tidak harus waktunya sejam 3 jam, gak usah. Kontemplasi itu saudaraku bisa 10 menit waktu saudara dalam mobil, supir lagi antar bisa. Kontemplasi bisa 25 menit waktu saudara ngopi, ngeteh bisa. Kontemplasi bisa juga habis makan siang di kantor, masih ada duduk santai 15 menit bisa. Bisa pagi bangun setengah jam bisa. Bisa naik pesawat, di dalam pesawat kontemplate itu bisa ada 1 jam bisa. Kontemplasinya gimana caranya? Ayo kita korban hari ini. Sambil duduk, gak usah teriak men, nanti orang sebelah kaget sama you. Gak usah teriak men, gak usah. You duduk sambil ngopi, udah hisap aroma wanginya, duduk, speak to Tuhan. Tuhan, mestinya gua nggak boleh begini sama istri saya. Itu kontemplasi dulu. Karena kemarin you maki-maki dia waktu minum kopi. Something wrong saya ini Tuhan. Itu kontemplasi. Tuhan, berapa tahun lalu aku membuat kesalahan, ada kesalahan dan dosa-dosa yang aku lakukan. Saya sudah bertobat Tuhan, dan jaga saya ya, supaya itu tidak terulang lagi. Karena kita sudah gak mau, tapi orang lain bisa menggoda kita. Kita bukan orang sempurna, kita lemah, gampang sih tergoda. Kita tetap, pendeta pun butuh Tuhan loh. Jadi waktu contemplate Tuhan, jaga saya ya Tuhan Yesus, itu contemplate. Bayangkan bagian hidup itu, you speak to Jesus from your heart. Tuhan, sebenarnya sekian lama aku jadi istri buat suami saya itu, saya belum pernah memberikan sesuatu kepada dia itu yang menyukakan hati dia loh. Bukan uang sih Tuhan, cara saya itu, saya tahu itu painful sekali dengan action, tindakan, omongan saya menyakitkan. Ayo sadar itu, you akan malu sekali sama Tuhan. Kok saya hidup jadi begini ya, knowing saya jadi kuat. Itu termasuk juga malah di jemaat. Kalau itu tidak kuat bagian itu, jemaat kamu manipulasi, kamu eksploitasi saudaraku. Ketemu jam miskin, ini miskin yang gak ada uang, you tinggal udah jadi masalah nanti lah. Kapan-kapan lah orang miskin mau menggunakan orang mati, menggunakan orang mati aja gitu. Ketemu orang kaya, itu gopo-gopo, awas you. Gak boleh begitu jadi hamba Tuhan. Hati-hati jadi jemaat juga gak boleh begitu. Tidak rohani itu, rohani sampai bagian itu loh, saudaraku. Waktu you pura-pura aja, ini pipi rasanya tebal sekali di hadapan Tuhan. Jangan pikir lu sudah bisa bohongi orang, pulang lu tersenyum, aku sukses. No, di hadapan Tuhan you gagal bohong. Biar tahu, pelayanan bisa sehebat apapun, tapi rumah tangga itu nggak beres, saudaraku. Di hadapan Tuhan nilai kita berapa? 0. Karena rumah tangga menjadi sangat penting bagi Tuhan loh. Jadi pendeta terkenal anaknya hancur lebur, anaknya cerai-berai, anaknya kawin cerai, anaknya hidup tidak benar. Jadi pendeta apa? Hebat pendeta, siapa bilang keluarga you tidak jaga? Anak istrimu you tidak jaga dengan baik. You kemana-mana padahal tapi anakmu hancur, istrimu hancur. You di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya loh saudaraku. Orang akan ngomong, keluarga sendiri aja tidak bisa layani, apalagi layani orang lain. Lihat hidup ini. Saudara, kita belajar itu, kalau you ikuti apa yang saya khotbahkan hari ini, saudaraku, you contemplate 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu you baca Alkitab, baca dikit aja, hatimu seperti kena pisau.
Aduh, Tuhan bagian ini aku belum begitu. Saya buat khotbah ini itu di YouTube channel saya 100 seri. Sekarang sudah seri ke-44. Untuk benar-benar kita melihat bagian ini. Tuhan, saya kurang di sini loh. Tuhan, saya kurang di Christian worldview-nya loh. Saya asal hidup dunia sekuler itu buat hidupin kayak apa? Ada nggak jemaat di sini yang usaha panti pijit? Panti usaha yang tidak benar. Dikasih nama panti pijit Yerusalem. Sudah pendetanya doain. Panti pijit aku. Sekaligus umum di gereja. Buy one get one free. Ada juga pendeta doain. Gila kan zaman ini? Gila kan? Pakai mau doa kayak apa dia? Dan jemaatnya ngomongnya bagus. Pak pendeta, aku diberkati. Aku bantu bangun gereja Bapak. Ampun lah men. Mau cuci dosa lu. Mau kayak zaman Katolik dulu. Itu indulgensia, surat cuci dosa. Udah beli pegang surat mabuk. Lah kenapa lu mabuk? Aku ada surat ini. Mau lu kayak gitu? Zaman dulu lo, itu zaman kegelapan lo saudaraku. Sekarang modelnya jadi berubah. Orang kaya cari gereja. Berkati perusahaanku, berkati ini bisnis yang nggak benar. Nanti aku bangun gereja. You mau? Hidup itu begitu. Saudara, kalau kita belajar firman tuh kita peka, jadi kita melihat Tuhan itu besarnya minta ampun. Saya ilustrasi ya. Katakan sini ada satu lubang kecil lah, itu ujung pot itu lubang kecil, itu that is your problem. Masalahmu lah itu, susah sekali. Ini dinding seraku, ini Tuhan semua. Tuhan, dinding putih ini Tuhan semua. Setiap hari you lihat apa? Lihat lubang kecil tau? Aku susah, aku susah. Kenapa tidak ada dinding yang besar itu? Tuhan ada di situ. Kenapa tidak? You lihat toko-toko itu, lihat Sadrak Mesach Abednego itu. Faith in Christ. Kami tahu Tuhan kami bisa tolong kami, Allah kami besar. Kalau nggak sempat, nggak akan hidup mereka itu. Tapi kalau Tuhan kami tidak tolong kami, biar kamu tahu Raja, sekali-sekali kami tidak akan menyembah kamu. Mati pun mau. Iman dari mana itu? Iman dari mana men? Ada loh di Perjanjian Baru dikatakan rasul-rasul itu bersuka cita karena dianiaya demi nama Yesus. Nah, itu pikiran kayak apa? Itu iman kayak apa? Bersuka cita loh. Boleh menderita untuk Tuhan. Kita sekarang susah dikit aja udah marahin Tuhan. Orang dulu menderita untuk Tuhan, mereka suka cita loh. Karena aku boleh hidup, orang bisa melihat kebenaran Tuhan dalam diri saya. Istilahnya dunia kita kacau Pak, kacau sekali. Orang bisa ikut main di dalamnya, ikut tanggung suara itu. Pakai Alkitab, pakai apa, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Hati mereka sudah kebal sekali selaku. Mereka pakai hadis sebagai topeng, mengerikan. Nggak bisa begitu loh belajar firman Tuhan itu. Bisa. Coba you test nanti pulang. Malamnya pulang, waktu Sabtu sebelum tidur, apa di kanan papannya kantor di ini. Coba aku lihat bagian hidupmu yang paling jelek apa? You yang paling tahu itu. Saya mau tanya, hari ini sudah berubah belum? Kalau belum, dari dulu you sudah tenggelam dalam dosa kesalahan masa lalu, sampai hari ini, you still do it. Ya enggak bisa rohani lah. You enjoy it. Jadi berkata orang lain kalau begitu bosku. Kamu kaya, istri, anak you hidupin semua. Butuh apa-apa, rumah, mobil, mewah you kasih semua. Sekarang saya boleh dong berhak menikmati diri saya. Kan uang saya dapat. Keluarga kan sudah kepulih semua. You pakai uangku hidup tidak benar. Ayo cek kebenaran deh. Betulkah itu? Memang istri hanya butuh uang kita, butuh mobil dari kita, dia butuh diri kita, dia butuh kebersamaan dengan kita. Is it right? Wah, dia akan melahirkan sesuatu merupakan rohani yang sangat kuat. You do something wrong aja, you sudah tajam rohani ibu. Aduh, gak bisa tidur men, gak bisa tidur. You rasa sekali, gitu. Gelisah hatimu, bukan gak ada duit. Gelisah hatimu, kok aku begini, buat ini begitu ya. Itu artinya Tuhan itu benar-benar kerja di hatimu kuat sekali. Mestinya pendeta itu begitu. Mestinya pendeta begitu. Itu jemaat tuh banyak yang susah loh. Jemaat tuh banyak yang kasihan sekali loh. Kadang-kadang dalam cara ngomongnya, cara bicara itu dia nggak tahu harus utarakan bagaimana.
problem dia A, dia ngomong B loh saudaraku. Dia nggak udah pusing dia ngomongnya juga salah. Kita pendeta harus perbaiki. Maksudnya begini bu, itu jemaat loh. Mau kita melayani orang, mau kita seperti belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan terima Nikodemus, tokoh agama itu pada malam hari. Karena kalau siang dia bisa dirajam oleh pengikut-pengikutnya. Tuhan terima seorang wanita pelaku itu siang hari. Kalau malam hari gosip gitu. Ya kan? Istilahnya udah jadi pendeta sombong banget, ketemu jemaatnya nggak mau. Korban pasang tarif, awas lu. Pendeta apa? Gereja kecil lo nggak mau datang, karena biasa ribuan puluhan ribu. Gereja kecil gak ada selera. Pelayan apa? Pendeta apa? Saudara hidup ini, saudara yuk kerja jadi apa? Yuk jadi manajer, jadi direktur, yuk masih kuliah, udah jadi oma, jadi cucu, jadi apa? Hidup ini benar ya? Bukan sebentar kita nyanyi loh. You sing through your heart, benar-benar kan? Ya, rohani kayak gini baru otentik. Rohani begini banyak mengurai air mata. Kenapa? Sadar Tuhan aku begini orangnya, Tuhan aku begini orangnya, Tuhan saya begini nih Tuhan. You punya hati begitu, Roh Kudus bekerja loh. You akan lebih bijak, ya, lebih punya hikmat, udah tahu kekurangan kelemahan di situ, you akan ngerem di situ, begitu. Yes. Kamu tahu lemah begitu, you tidak main di area seperti itu. Kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah 60 ke atas, 70 bahkan, dunia kita itu bukan kayak orang muda lagi. Nah mungkin dong kita harus merit lagi apa itu kita udah lewat. Dia mau start dengan punya baby lagi. Tidak lewat. Ini jalannya juga susah kok. Itu dunia kita udah lewat. Jangan tuh jalani di situ. Itu udah lewat dunia itu. That is not our time, man. Tapi ada kan enggak. Waduh, genitnya kau nih. Karena kan begitu. Pakai rok pendek, rambut disemi-semi. Umur 75. Jalan ke mall, masuk angin. Cucu urti, cucu urut belum sembuh. Kan repot hidup ini. Engkong juga sama, bukan perempuan aja. Udah jadi engkong, rambut putih, masih makan obat anjing goyang-goyang. Mau kemana hidup ini? Jangan lupa loh, Abraham tambah tua tambah rohani dia. Apa Abraham itu? Yes. Itu loh hidup kita ini. Tunggu dong jaga Alkitab. Waktu baca pelan-pelan. Kalau you belajar begini, saudara, you masuki kebenaran itu, hatimu rasanya detak jantungnya kencang. Tuhan, saya masih belajar apalagi hidup ini. Pendeta model begitu tuh. Biasanya kalau susun khotbah, susun ya. Kalau saya bicara poin ini, sebulan atau 3 minggu depan gereja udah kirim WhatsApp. Kita mau undang Bapak khotbah, ya temanya apa? Temanya ini. Baru kita pikir 3 minggu lalu. Itu artinya Tuhan bekerja bagian itu. Kau sudah mikirin, rupanya ke depannya memang mau khotbah begitu. Gereja sudah minta, gereja kan bagian dari Tuhan. So belajar rohani. Satu yang saya lihat di persoalan seperti ini, saudaraku, banyak seperti saya layani, saudaraku ya, itu membangun pespa di rumah Tuhan itu sangat baik. Bukan baik untuk pemilik rumah saja, tempat menjadi tempat pertemuan anak-anak Tuhan. Tuhan hadir di situ loh. Amen. Kalau gereja very big ya saudara. Kalau ini, you tahu si A, si B, si C, dia nggak bagian dia tahu. Ya, that's life. Tapi bukan suatu acara ada supaya dilihat orang hebatnya gua kan. Coba tanya pemilik. I know hal begitu kan apa? Tanpa mereka sadari, waktu setelah ibadah selesai ada suatu sukacita yang sulit di-explain. Amin. Itu hidup kita. Itu Tuhan kasih di situ. Susah dijelaskan. Satu kali ibadah, you tidak datang atau yang milih nggak ada, saudaraku. Rasanya you lose something. Ada sesuatu yang missing hidup ini. Nah itu you sudah kuat di dalam kerohanian itu. You pahami hidup. Ya begitu. Ya kalau yang datang, kadang enggak, on off itu sudah tahu kemana, saudaraku. You see life. Tadi si Paulus itu, Rasul Paulus, kita ambil contoh dia ada. Ambil buta dia. Tuhan bilang tidak loh untuk mata dia. Dia tidak komplain loh. Tuhan gua kan udah ini, udah tidak.
Justru di dalam Tuhan bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus balas, aku rela suka dalam ini sehingga pada saat aku lemah maka aku kuat. Sekalipun dia manusia lemah, dia punya Tuhan yang besar. Yuk belajar Paulus itu teliti hidupnya, saudaraku. Yuk katakan orang di imannya. Pada dia dulu penganiayaan jemaat, dia tukang bunuh jemaat. Pelajari ke dalam hatinya itu. Saudara kalau baca Paulus suatu hari, kasus kalau baca ya, suatu hari ada penganiayaan, dia lari keluar kota itu, dia melihat Yesus masuk. Yes Tuhan, kenapa you masuk? Tuhan jawab sederhana, karena you keluar, aku masuk. Jangan Tuhan, jangan. Aku aja yang masuk, dia mati loh. Thomas yang sebut Didimus itu, sejarah Alkitab mengatakan dia membangun gereja waktu mereka tersebar. Dia membangun gereja di India. Waktu dia berdoa, orang tombak dia dari belakang. Mati loh saudaraku. Kadang kita pikir kita orang percaya mati dalam keadaan susah, sakit, miskin. Kita pikir orang celaka. Dia salah ngerti Tuhan. Nah begitu loh hidup kita. Ada something yang lebih besar nilainya dari sekedar kaya, miskin, dihargai. Ada lebih besar dari itu. Satu lebih besar. Ini dimensi rohani itu harus dibangun dengan cara demikian. Waktu kamu melihat hidup ini menjadi lain sekali. Gitu. Warga negara surgawi sih kita, iya. Warga kerajaan surgawi betul, tapi ada satu mission dalam dunia ini. Jadi warga negara Indonesia harus kita hidup itu. Anak harus dijaga, suami harus dijaga, istri harus dipelihara, jalan hidup harus jalan terus, harus lurus lo hidup ini, sekalipun tidak kaya. Harus benar lo hidup ini, sekalipun difitnah orang. Harus menghargai orang, sekalipun dia tidak suka tidak. Itulah hidup saudaraku. Itulah hidup yang Tuhan berkenan. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Lihat sebentar kita masing-masing saudara. Yang umur 20, 15, 25, umur 30, 45, 50, 60, bahkan 75, 80-an. Sudah lewati banyak dalam hidup ini. Pertanyaannya, you mengenal diri dengan betul enggak? You sudah mengenal Tuhan lebih mendalam kan? Sudah banyak air mata, sukacita, duka cita, kesesakan, semua itu dipakai Tuhan untuk you lebih kenal Dia. Udah sukses belum? Atau kita jadi orang Kristen yang egois? Kita jadi orang Kristen yang tuntut Tuhan terus. Betulkah itu? Doa masing-masing. Siapapun kita, profesi apapun kita, kondisi ekonomi yang bagaimanapun keadaan kita, mampu melihat Tuhan yang besar itu. Mampu kau memahami Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita seperti ditusuk-tusuk jantung kita, seperti Tuhan mengajak kita bercermin hidup ini, dituntut suatu ketulusan, open system untuk Roh Tuhan bekerja di dalamnya. Kita nyanyi lagu ini bagaikan bencana. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu, denganmu mendapat kuasa Rohmu, ku
berhenti hening, berhenti total, kita mau doa. Saudaraku, taruh hati dan pikiranmu di bawah firman seumur hidup ya. Kalau hatimu mulai miring, pikiran mulai menjahat, hati-hati, hati-hati. Taruh hati dan pikiranmu di bawah firman. Amin. Maka kau akan ditolong Tuhan. Amin. Belajar kenal Dia, belajar kenal diri, Amin. belajar beriman kepada Dia, belajar intim dengan Dia. Yes. Karena Yesus sudah bertobat. Yesus itu Tuhan dia. Jangan dikompromi, jangan dijual. Amin. Jangan pindah iman. Amin. Itu harga mati. Tuhan, kami bukan orang sempurna. Ya. Terkadang situasi kondisi dunia bisa merebut kami dari tangan-Mu. Orang-orang jahat itu. Jaga kami ya Tuhan Yesus. Amin. Perisai kami ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, supaya kami beriman kepada Engkau sampai mati. Amin. Dan kami belajar seperti Paulus suatu hari, aku telah mencapai garis finish dan berhasil memelihara iman. Sebentar akan meninggalkan kemah tua ini, mahkota sedang menunggu kami. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus kebesaran. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Antoni Chan untuk pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Biarlah seperti Raja Daud berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Biar semakin hari kita semakin diperbarui dengan pembaruan budi kita di dalam Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk